Selamat pagi sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberi kekuatan kepada kita. Roma 8 ayat yang ke-6 dikatakan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ada dua hal penting yang kita perhatikan pada pagi ini. Yang pertama, dikatakan karena keinginan daging adalah maut. Hati-hati dengan keinginan daging, karena keinginan daging akan membawa kita kepada maut. Keinginan daging akan membawa kita kepada kematian kekal. Kalau orang mengikuti keinginan daging, memuaskan hawa nafsunya, hidup di dalam dosa, dan dia tidak bertobat, maka pasti ujung-ujungnya adalah maut atau kematian kekal. Tetapi menarik, setiap keinginan roh itu membawa berkat khusus bagi kita, yaitu hidup dan damai sejahtera. Waktu kita mengikuti keinginan roh, maka kita akan mengalami dua hal. Kita bisa hidup kekal dan hidup di dalam damai sejahtera. Setiap keinginan roh, secara khusus keinginan Roh Kudus dalam hidup kita, akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Kita tidak lagi mengikuti keinginan daging, tetapi hanya mengikuti keinginan roh. Keinginan roh itu akan membawa kita naik tingkat atau next level. Kenapa? Karena keinginan roh akan menjauhkan kita dari keinginan daging. Karena itu mari kita bangun persekutuan kita dengan Tuhan, dan teruslah hidup di dalam bimbingan Roh Kudus, sehingga kita tidak mengikuti keinginan daging, tidak hidup melakukan dosa, dan tidak hidup dalam kejahatan. Tapi sebaliknya kita terus hidup di dalam kebenaran, hidup menyenangkan hati Tuhan, dan juga hidup menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita akan terus membawa harum nama Tuhan, dan kita tetap memuliakan nama Tuhan. Mari kita terus tinggal di dalam pimpinan Roh Kudus, dan juga tuntunan dari Roh Kudus. Day to day, kehidupan kita serahkan kepada Roh Kudus yang sanggup melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Rasul Paulus, sebelum dia bertobat, benar-benar dia hidup di dalam keinginan daging. Dia banyak membuat orang susah, bahkan pengikut-pengikut Tuhan pun dibuat menderita. Tapi setelah Tuhan selamatkan Rasul Paulus, dia mengikuti keinginan roh. Hidupnya berubah, dia jadi berkat, dia menjadi penulis Alkitab yang luar biasa. Bahkan semua rasul-rasul yang menulis Alkitab lebih banyak adalah Rasul Paulus, yang telah diubahkan oleh Tuhan dan hidup di dalam Roh Kudus, sehingga Roh Kudus menuntun dia untuk mulai menulis kebenaran. Dan kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Kebenaran itulah yang membuat kita hidup, membuat kita bersemangat, dan membuat kita mengalami berkat-berkat. Jadi tetaplah hidup di dalam keinginan roh, atau hidup dalam tuntunan Roh Kudus, sehingga kita tidak mengikuti keinginan daging. Mulai hari ini, jadikan Roh Kudus penolong setia, penuntun setia, dan juga pengajar yang setia bagi setiap kita sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Hamba-Mu berdoa, tuntun kami, bimbing kami, sehingga kami boleh hidup dalam tuntunan Roh Kudus, dan kami tidak lagi mengikuti keinginan daging kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.